Yang pertama, ini pada web ada coding index PHP dengan nama file index PHP. Itu seperti coding awal login atau awal membuka dari website yang saya buat. Oke, pertama yaitu dengan pembuka PHP, lalu session start. Selama membuka, otomatis langsung masuk di ini sebagai login. Lalu situ di bagian head terdapat titel login yang bernama login, tanda pemisah, dan edu PLSV itu sebagai judul saya yang di atas. Itu bisa dilihat juga ya, di atas ada juga. Lalu ini untuk style atau CSS, penghias dari webnya, halaman webnya. Lalu ini penutup untuk style dan kepala, head. Lalu di bagian body ada cut, itu kayak seperti bentuk kartu untuk tombol login dan lain-lain. Itu terdapat pertama ada judul login itu sendiri di bagian ini. Lalu silakan login terlebih dahulu. Lalu pada form action proses login PHP, jika nanti pengguna atau siswa itu login, nanti data akan ditujukan ke web selanjutnya, yaitu proses login. Itu berganti layar, berganti slide itu dengan kotak cut juga, tapi dari pihak Chrome-nya sendiri otomatis itu proses di bagian proses login itu apakah benar atau salah. Itu proses login.php itu file sendiri ya. Oke, lalu input dapatkan itu ada input email, masukkan emailnya, passwordnya, lalu show, lihat password. Nah, ini untuk on click spend lihat password itu untuk melihat password. Dia berkenan untuk dilihat password atau cuma titik gitu. Lalu ada button berupa login, kayak tombol login. Nah, lalu ada juga yang register. Itu kalau dia mau mendaftar, belum mempunyai email atau username akun yang ada di web itu. Jadi bisa register dan masuk. Kalau klik register, daftar sekarang, itu masuk di file register.php yang telah dibuat, yang saya buat. Lalu nah, ini untuk selesai, body selesai dan nanti PHP. Untuk indeks PHP seperti itu. Lanjut ke di aplikasi indeks, ya, indeks halaman utama. Ini kembangan dari project saya UTS. Untuk filenya tetap sama karena saya tidak mau mengganti, takutnya nanti kalau filenya diganti otomatis saya harus mengganti satu-satu nama-nama filenya yang ada di coding. Ini untuk yang atas tetap sama karena kan otomatis meskipun dibuka dari linknya itu berupa slice index.hal.php, itu bakal otomatis kembali lagi ke indeks login untuk pengamanan website. Lalu untuk sama atau namanya media pembelajaran PLSV, yaitu edu PLSV. Ini untuk hiasannya tetap sama, Navi logo, nav, hero, dan seterusnya. Lanjut saja ya. Nah,
Ini judulnya Adobe FLSV. Beranda, ada menu, di atas ada beranda, menu, dan tentang. Nanti kalau diklik akan menunjukkan atau menggeser ke bawah atau sesuai dengan slide-nya yang diinginkan, yang diklik. Itu juga ada logout sebelah kanan sendiri pojok atas, warna merah. Itu untuk logout dari akun yang sudah di loginkan. Mulai belajar, itu button kayak tombol gitu, nanti diklik bakal langsung menuju ke tombol-tombol yang ingin gunakan. Langsung saja ke bagian menu, silakan pilih yang ingin pelajari, yaitu ada materi, ada soal, ada kuis, ada profil pembuat. Nah, ini untuk keempat itu. Di situ untuk menu utama ada hiasan-hiasan di bawahnya, lalu ada tentang website. Itu seperti petunjuk website, bukan petunjuk sih, maaf. Itu seperti penjelasan website itu sendiri. Nah, ini untuk form berikan kritik dan saran pengembang website seperti ini. Nah, nanti diisi untuk kritik dan saran. Jadi nanti pengguna bisa memberikan kritik, saran, dan lain-lain di situ komentar. Itu nanti bakal masuk ke data yang saya miliki di database saya. Tuh. Nah, ini untuk submit, kirim komentar, yaitu tombol. Dan selanjutnya mungkin untuk footer, itu yang di bawah untuk seperti website pada umumnya, penjelasan ada apa yang ada di website itu, materi, soal, dan lain-lain gitu. Itu mungkin itu. Oke, lanjut bagian materi. Oke, ini bagian materi yang telah saya edit. Jadi ada komentar dari komentator. Itu mungkin menambahkan soal kontekstual, sudah saya edit. Jadi ini untuk hasilnya. Jadi ini untuk hasilnya seperti ini. Hampir sama, mungkin cukup menambahkan itu saja dan lain-lain. Oke. Lalu untuk profil pengembang, seperti ini juga ada untuk menambahkan gambar saya, pengembang atau saya ya. Ada juga untuk menjelaskan email dan IG saya. Untuk kuis, ini hal penting dalam website saya, yaitu kuis. Untuk strukturnya tetap sama. Untuk kuis itu dapat soal-soal sebanyak 5. Nanti tiap soal ada dapat 20 poin. Jadi nanti dari pengguna bisa menggunakan kuis tersebut untuk mengerjakan, melihat melihat kemampuannya setelah membaca website atau menggunakan media itu. Nah, jadi ini untuk bisa digunakan. Nah, bisa digunakan untuk ini, nanti ada pembahasannya juga untuk setelah penggunaan itu. Dan untuk nilai dan jawaban yang telah dikirim itu nanti bakal masuk database saya, database Edu PLSV. Lalu untuk kunci jawaban, itu kunci jawabannya dari kuis. Ini juga ada soal latihan atau bank soal. Ini juga sama strukturnya. Nah, ini juga tetap sama, hampir sama. Kalau emang dari soal, habis soal dikirim jawaban mendapatkan nilai dan ada pembahasannya, tetapi tidak masuk ke database saya karena ini sebagai bank soal saja, untuk latihan saja tuh.
Ya, ini juga ada motivasi untuk semangat kalau memang nilainya kurang atau masih di bawah kriteria, itu bakal masuk yang mana. Tetap semangat belajar agar hasilnya lebih baik, jangan menyerah, terus berlatih dan ya seperti itu, pakai if else. Oke, mungkin itu untuk penjelasannya. Selanjutnya akan saya jelaskan demonstrasi dari website saya. Oke, ini untuk demonstrasi website saya, yaitu karena kan kalau mau daftar seperti ini bisa ya, nama lengkap, email, password, dan konfirmasi password. Berhubung saya sudah punya akun di sini, jadi saya tinggal login saja. Coba kalau emang benar bakal langsung itu. Jadi yang saya bicarakan yaitu ada beranda, menu, tentang nama pengguna dan logout. Kalau beranda ini, beranda tetap ini. Kalau mau menu, ini untuk menunya, ini untuk tentang apa yang website ini, tentang website dan untuk kita yang salah. Oke, ini untuk nama media pembacaan persamaan linear satu variabel. Nama datang, nama saya, alias Bedila. Lalu ini untuk kalimat uh, kalimat awal untuk memulai website. Jadi mulai belajar silakan. Ini untuk akun yang kita gunakan, yaitu akun ini arispadilla@gmail.com dan sedang login. Ini untuk pembelajarannya, yaitu pertama ada materi. Nah, ini materi, ada pengertian, bentuk umum PLSV, langkah penyelesaiannya bagaimana, contoh soal kontekstualnya juga. Ini untuk apa ya? Perubahan saya juga. Sebelumnya tidak ada ini dan ternyata ada yang komentar bisa menggunakan contoh soal kontekstual, jadi saya tambahkan untuk contoh soal kontekstual. Itu bagaimana? Lalu untuk kesimpulannya, lalu kita kembali ke beranda yang tadi. Di situ ada bank soal juga. Nah, bank soal ini adalah soal-soal yang buat latihan pengguna. Jadi maksimal nilai 100, jumlah soalnya 5, dan tiap soal memiliki skor 20. Misal nilainya di bawah. Nah, untuk nilainya 60. Ya, yang benar itu yang mana sih? Tiga soal yang kita kerjakan itu benar. Dekat baik, bagus, tetapi masih perlu sedikit latihan. Itu juga ada penyemangat untuk pengguna. Uh, untuk pengguna biar tidak putus asa. Ini untuk pembahasan soalnya, bisa dipelajari apa yang salah dan apa yang benar. Oke, kembali. Oke, lanjut. Ini ada kuis. Ini nanti kuis bisa klik atau mengerjakan. Nanti masuk untuk kuis, jawaban kuis dan nilai kuis akan langsung masuk di database saya. Tuh. Tapi langsung saja ya, tidak usah lama-lama. Ini ada profil pengembang. Ini untuk foto saya. Ini ada mahasiswa pendidikan matematika, ya sepertilah di matematika, Fakultas Pendidikan Sains dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Malang, mata kuliah desain web, project media pembacaan persamaan linear satu variabel. Ini penjelasannya sedikit. Menu websitenya ada 5+, 100% PHP native, dan 2026 project wise. Ini untuk email saya dan Instagram saya. Kalau diklik bisa langsung menuju ke email dan Instagram saya. Oke, kembali. Nah, itu ini untuk penjelasan tentang websitenya. Ini untuk ketikkan saran. Jika langsung itu langsung ada nama beserta ketik apa yang diketik itu langsung. Ini untuk mau logout, silahkan klik logout, tanda merah logout yang di atas kanan, langsung otomatis logout, kembali lagi ke login. Itu mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.